Pada pertemuan kali ini, materi mesin-mesin turbo sedikit menyinggung mengenai apa yang disebut dengan turbin Francis. Turbin Francis ini memang ada menjadi bagian dari bahasan mesin turbo, tidak mendalam, tetapi setidak-tidaknya ada bayangan bagaimana kita menghitung, tidak secara masih belum detail. Kalau secara detail juga bermacam-macam ya. Ada yang harus dihitung secara dimensi, kemudian harus dihitung kekuatannya, materialnya, atau mungkin proses pembuatannya, ya karena ini sangat rumit. Ya, tetapi turbin Prancis ini dipilih karena bahasan kita yang lalu adalah tentang pompa, ya, di mana turbin dengan pompa itu prinsip mesin hidroliknya sama, tetapi berbeda dalam hal perubahan energinya. Ya. Kalau pompa, sekali lagi saya sebutkan, energi mekanik ya, yang berupa putaran pada poros pompa menjadi energi kinetik atau head, ya, kecepatan dulu kemudian berubah menjadi head. Ya, artinya energi potensial, artinya pompa itu memberikan energi pada air, ya, atau fluida, ya, sehingga fluida tersebut berpindah tempat atau semakin tinggi tempatnya. Sedangkan pada turbin jadi kebalikannya, supaya mesin-mesin turbo ini bisa terlihat ya dari berbagai bentuk perubahan energinya, ya, dari mekanis menjadi energi head, sedangkan pada turbin energi head menjadi energi mekanis. Sudah saya sebutkan pada saat yang lalu, hanya ini untuk review aja ya, mengingat kembali. Ya. Jadi artinya tinggi jatuh atau head ketinggian air, ya, membuat turbin berputar, kemudian mengubahnya menjadi suatu energi mekanis, ya, putaran poros. Turbin Francis merupakan salah satu jenis turbin air yang dikembangkan oleh James B. Francis di Lowell, Massachusetts. Ya. Ini informasi ini saya dapatkan dari referensi, ya, yang judulnya adalah Basic of Fluid Mechanics and Turbo Machineries. Ya. Jadi tolong Anda nanti kalau setelah membaca ini, ya, atau mendengarkan diskusi ini, tolong itu dipakai sebagai acuan, ya, referensi. Ya. Kemudian buku yang satunya adalah Introduction to Fluid Mechanics, ya, kalau nggak salah judulnya, yang dikarang oleh Fox McDonald, ya. Ada satu lagi Mekanika Fluida yang dikarang oleh Streeter, ya. Sebetulnya ada 7, ya, jadi acuan, ya, untuk menggabungkan materi ini, ya. Tetapi nanti pada kuliah mendatang akan saya sebutkan, ya. Turbin ini adalah turbin reaksi, ya, aliran masuk yang menggabungkan konsep aliran radial dan aksial. Ya, ini sudah kita singgung pada saat yang lalu. Ya. Alirannya masuknya ke arah radial, kemudian keluarnya arah aksial, ya. Tegak lurus pada poros, kemudian keluarnya sejajar dengan poros putar. Turbin Francis adalah turbin air yang paling umum digunakan saat ini. Ya. Ya, kebetulan saya nggak tahu apakah banyak yang kita temukan di Indonesia memakai turbin Francis, ya, untuk membangkit listrik. Ya, membangkit listrik, banyak kan itu umumnya yang dipakai turbin Francis. Ya. Turbin Francis beroperasi pada head 40 meter sampai 600 meter, ya, 130 hingga 2000 kaki, dan digunakan terutama untuk produksi tenaga listrik. Nah, itu, ya. Generator listrik paling sering menggunakan turbin jenis ini memiliki keluaran daya yang umumnya berkisar dari hanya beberapa kilowatt sampai 800 megawatt. Ya. Saya kira saya belum tahu, ya, atau harus dilihat lagi, ya,
Tetapi angka 800 megawatt itu saya anggap sudah besar. Ya. Jadi artinya turbin ini cukup besar ya, dia punya kemampuan dan karena dipakai, ya bisa dipakai karena efisiensinya sepertinya paling tinggi ya. Ya, saya belum membandingkan dengan turbin-turbin yang lain atau saya belum mereview dari data-data tentang efisiensi turbin. Diameter penstock atau pipa pesat, ya, yaitu pipa yang mengantarkan air dari ketinggian dari permukaan bendungan, ya, sampai dia harus dialirkan turun sampai ke turbinnya. Ya. Saya tidak memberikan sketsa mengenai kerja sebuah turbin, ya. Mungkin kalau pertemuan mendatang, ya, kalau kita menyinggung beberapa macam turbin pada mesin turbo akan saya tampilkan itu ya. Diameter penstock pipa adalah 1 meter hingga 10 meter. Ya, pipanya 1 meter hingga 10 meter. Ya. Kalau Anda mau tahu, ya, yang mungkin tinggalnya di Blitar atau sering melewati perjalanan dari Malang ke Blitar, ya, Anda bisa lihat dengan jelas itu ya, di Bendungan Sutami ya, atau di daerah Karangkates itu pembangkit listriknya memakai 3 buah turbin Prancis ya, yang membangkitkan masing-masing 35 megawatt ya, sehingga keseluruhannya secara ideal itu ada 3 kali 35 megawatt atau sama dengan 105 megawatt. Meskipun itu jarang ya dicapai seperti itu ya, tapi ada suatu sistem interkoneksi sehingga turbin-turbin tersebut memang tidak dipakai sampai habis ya, dan mungkin karena ada kerugian-kerugian atau efisiensi, maka mereka hanya dipakai sebatas saya tidak tahu berapa persen di bawah bahwa produksi di bawah pembangkitan maksimum. Jadi mungkin tidak 35 megawatt tapi di bawahnya. Seperangkat guide vane, waduh ini sayang saya bisa ada gambarnya ya. Mudah-mudahan ada ya. Di sekitar bagian luar runner berputar turbin mengontrol laju aliran air melalui turbin untuk tingkat produksi daya yang berbeda. Ya. Jadi guide vane ini bertugas ya, untuk mengatur pemasukan air di dalam untuk mendorong sudu-sudunya. Ya. Jadi konstruksinya karena ini itu mungkin Anda harus lihat lagi di buku referensi ya, atau mungkin Anda sudah tahu ya di lab-lab ya, di mana lab mempunyai untuk praktikum yang mempunyai turbin Prancis Anda bisa lihat ya. Turbin Prancis hampir selalu dipasang dengan poros vertikal ya. Jarang pakai yang horizontal. Tetapi di lab kita ya, di lab mekanika fluida itu kebetulan memakai horizontal ya, karena itu adalah kecil ya. Tetapi kalau kita melihat di pembangkit kebanyakan porosnya vertikal ya. Ya tentunya untuk pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Ini juga memfasilitasi pemasangan dan pemeliharaan ya. Artinya kalau dia vertikal, generator bisa dipasang di atasnya ya. Tidak untuk menghindari turbin dibasahi oleh kebocoran-bocoran air ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini turbinnya ya, di porosnya vertikal ya. Turbin generatornya biasanya dipasang di atasnya ya. Nah ini ya, ini adalah turbin Prancis ya, yang saya ambil dari Introduction to Fluid Mechanics Fox McDonald ya. Ini tail race-nya, kemudian ini casing-nya ya, kemudian ini rotor vane-nya ya, khusus bentuknya, modelnya. Kemudian ini yang disebut stationary guide vane. Ini adalah sudu-sudu yang bisa bergerak, sudutnya bisa diubah, mengatur arah dari air yang masuk dari ini ya, masuk dari casing ini ya, volute ya, masuk ke dalam untuk mendorong ya, mendapatkan sudut maksimum supaya turbin tersebut bisa bekerja
optimal. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa putaran turbin ini mungkin akan diputar atau diberikan air, ya, dorongan air sesuai dengan beban yang diberikan pada generator. Kalau bebannya kecil, ya, turbin putarannya tetap, tetapi daya yang dibangkitkan cukup untuk generator yang diinginkan berapa dihasilkan. Ya, sehingga airnya mungkin bisa diatur sesuai dengan berapa yang ingin dibangkitkan. Ya. Setahu saya, turbin itu putarannya harus tetap ya. Jadi artinya suatu angka putaran tertentu, nilai tertentu, ya karena generator mempunyai suatu putaran yang tetap ya, nggak boleh lebih besar, lebih tinggi atau lebih rendah putarannya. Putarnya nilainya tertentu, ya, yang dihubungkan dengan yang disebut dengan frekuensi listrik, ya, itu. Ya. Jadi ini adalah penampang dari sebuah turbin Prancis ya. Ini agak kurang itu ya. Saya berharap bahwa ini gambarnya tepat ya. Seharusnya ini ada bagian yang lebih kecil ya. Lebih kecil disesuaikan dengan bentuk dari arah air, masuknya arah air ya. Nah, ini mungkin kurang tepat ya. Tapi ada gambarnya nanti ya. Bahwa casingnya itu hanya berupa sebuah seperti rumah keong istilahnya ya. Komponen dari turbin Prancis ya. Turbin Prancis terdiri dari bagian utama yaitu casing spiral. Casing spiral di sekitar randa turbin dikenal sebagai casing volute ya, atau kotak gulir. Ya. Sepanjang-panjangnya ia memiliki banyak bukaan secara berkala untuk memungkinkan fluida kerja mengenai sudu runner. Ya, itu ada pengarah-pengarah gitu ya. Ya. Seperti yang disebutkan tadi guide vein ya. Nah, itulah yang nanti mengatur masuknya air ke dalam sudu yang ada pada runner. Ya, runner itu adalah bagian yang berputar. Bukaan ini mengubah energi tekanan fluida menjadi energi kinetik sesaat sebelum fluida mengenai sudunya. Ini mempertahankan kecepatan yang konstan meskipun fakta bahwa banyak bukaan telah disediakan untuk fluida masuk ke sudu. Ya. Karena luas penampang seluruh bumi menurut secara seragam di sepanjang kelilingnya. Itu sebabnya saya katakan ya, lubangnya ya sebelah kiri dan kanan itu mengecil sampai membesar, atau sebaliknya membesar sampai mengecil, ya, seperti rumah keong gitu ya. Tujuannya adalah untuk mengatur supaya air yang masuk di dalam sudu itu kecepatannya sama, ya, sehingga segitiga kecepatannya sama. Ya. Nanti kita tinjau ada satu contoh soal. Ya, saya ambil dari salah satu referensi untuk memudahkan pengertiannya. Guide vein dan stay veins. Ya. Guide vein bisa bergerak, stay vein itu ya, itu yang tetap. Ya. Jadi ada diarahkan tadi disebutkan ya. Ini guide vein ada bagian luar bisa diatur. Ya. Di mana fungsi utama guide vein dan stay veins adalah mengubah energi tekanan fluida menjadi energi kinetik. Ini juga berfungsi untuk mengarahkan aliran pada sudut desain ke sudu runner, sudut yang supaya tepat masuk ke runnernya. Sudu runner ya ada jantung dari semua turbin ini ya. Karena sudu ini yang menempel pada runner yang akan didorong dan akan menghasilkan putaran atau menjadi energi potensial ya. Ini adalah pusat di mana fluida menghantam dan gaya tanggal dari tumbukan menyebabkan poros turbin berputar. Nah, itu dia menghasilkan torsi, energi mekanik. Perhatian yang cermat terhadap desain sudut blade pada usaha masuk dan keluar diperlukan, karena ini adalah parameter utama yang mempengaruhi produksi daya. Ini agak sulit ya, karena rotor atau runnernya itu tetap bentuknya, diameternya dengan sudu-sudunya, sedangkan airnya, keluarnya air itu harus diatur melalui suatu volute atau suatu rumah keong tadi, agar supaya
arah dan kecepatannya itu sama masuk di dalam runnernya ya. Kalau tidak sama, maka runner itu mungkin akan dibebani ya. Karena dorongan yang satu dorongannya kurang besar, satu cukup besar, sehingga terkesan bahwa runner itu akan apa namanya ditahan ya, karena tidak sama. Oke, itu teknis ya, tetapi mungkin Anda harus mengerti juga ya, melihat bentuknya dari melihat itu dari luar sudah terlihat ya mengenai volute itu ya. Ada draft tube. Draft tube adalah saluran yang menghubungkan runner exit ya ke tail race. Ada draft tube di atasnya, kemudian di bawahnya tail race, di mana keluaran air itu ditampung, bukan ditampung ya. Pertama dia keluar mencapai bagian luar dari turbin, di mana air dibuang dari turbin. Nah itu ya. Fungsi utamanya adalah untuk mengurangi kecepatan air yang dibuang untuk meminimalkan hilangnya energi kinetik di outlet. Nah, ini juga berbahaya ya kalau airnya sudah keluar duluan, dia akan menarik apa yang terjadi? Penurunan tekanan ya, pada bagian luar. Penurunan tekanan itu seperti sudah kita diskusikan pada 2 pertemuan sebelumnya, akan terjadi kavitasi yang merusak komponen-komponen turbin, ya, baik sudunya, ya, mungkin runnernya atau rumah turbin. Teori operasi. Turbin Francis adalah jenis turbin reaksi. Kategori turbin di mana fluida kerja masuk ke turbin di bawah tekanan besar dan energi diekstraksi oleh sudut turbin dari fluida kerja. Ya, fluida kerja menghantam sudut turbin, mengubahnya menjadi energi, sekali lagi, putaran atau energi mekanik. Sebagian energi dilepaskan oleh fluida karena perubahan tekanan yang terjadi pada sudut turbin. Ya, diukur dengan ekspresi derajat reaksi atau reaction degree. Reaksi dari dari turbin reaksi ini ya. Sedangkan sisa energi diekstraksi oleh fluid casing turbin. Ya, fluid itu yang tadi rumah keong ya. Pada sisi keluar turbin, air bekerja pada runner yang berbentuk mangkuk yang berputar, meninggalkan runner dengan kecepatan rendah dan pusaran rendah ya, dengan sedikit energi kinetik atau potensial yang tersisa. Ini mungkin nanti harus dihitung sebagai kerugian ya. Jadi nanti ada contoh menyelesaikan, ada soal sederhana menyelesaikan persoalan turbin, perusahaan mesin-mesin turbo ya, salah satunya adalah turbin Francis ini. Draft tube turbin dibentuk untuk membantu memperlambat aliran air dan memulihkan tekanan ya, supaya tidak terjadi tekanan yang menurun. Efisiensi sudu. Nah, ini kita lihat ya, ini ada sudu ya, yang digerakkan, ini runnernya ya. Kita kan sudah mempelajari ya mengenai segitiga kecepatan ya. Jadi ini ada di panah ini adalah kecepatan dari turbinnya ya, kecepatan dari runnernya berputar ya, bersinggungan ini ke arah kecepatannya ya. Kemudian ini adalah ini adalah arah aliran air masuk. Ya, sedangkan yang ini adalah arah air sesungguhnya. Jadi air masuk ini karena adanya pengaruh dari gaya tangensial ini, sehingga air yang sesungguhnya adalah bergerak seperti ini. Ya, itu tolong direview lagi dari pertemuan kita yang lalu. Ya, kemudian bagian keluar, ya, U-nya, kecepatan U-nya itu adalah sama dengan ini. Oh, arahnya nggak sih. Oh, ini U-nya. Ya. Karena titiknya di sini, maka U-nya ini arahnya U ini adalah menyinggung ini ya. Arahnya ke atas ya. Menyinggung ini. Ya, ini adalah konsekuensi dari bentuk sudu yang berbeda. Ya, kalau sudu yang berbeda, titik yang sama, mungkin arah U-nya akan sama di atas dan yang di bawah. Nah, sedang di sini arah U-nya adalah titik di mana air itu terlepas dari sudu. Nah, sehingga U-nya ini itu ada kecepatan yang bersinggungan di titik-titik ini terhadap runner-nya ini. Ya. Baik.
Jadi ini adalah air keluar karena bersinggungan dengan bagian dalam dari sudu, tetapi karena ada U ini, sehingga air yang sesungguhnya bergerak, pergerakannya adalah ini, V2 ini. Nah, sekali lagi itu adalah bagaimana cara kita mengevaluasi sebuah turbin atau mesin berputar dengan cara triangle velocity-nya, segitiga kecepatannya. Ya. Dan ini perlu diingat ya bahwa yang disebut dengan segitiga kecepatan itu adalah salah satu ya yang harus dilakukan kalau Anda mendesain sebuah turbin. Ya, pada saat yang lalu kita sudah melihat awal mendesain turbin kita harus melihat jangan sampai terjadi kavitasi. Ya, sehingga kita bergerak menjadi ke yang disebut dengan NPSH ya, net pressure suction head. Nah, itu ya. Jangan sampai yang available lebih kecil daripada yang R-nya ya, A harus lebih besar daripada yang R. Ya. Jadi required, yang dibutuhkan. Ya. Jadi turbin pun ada NPSH-nya ya. Jadi yang dibutuhkan NPSH-nya sebesar itu, sehingga NPSH yang tersedia, available, harus lebih besar. Kalau kurang, berarti ada masalah. Terjadi kavitasi. Kita lihat di sini, ini VW1 ya, V omega 1 dari secara analitis ya, secara analitis kinematis kita bisa menemukan bahwa VW1 kecepatannya sama dengan VF1 kotangan alfa 1. Ya, jadi nanti kita lihat lagi itunya ya. Kemudian ini adalah alfa 1 ya. Kemudian sangat sulit ya buat saya. Kita lihat ya, VW1 itu adalah VF1 kotangan alfa 1. Dan U1 ini diingat-ingat ya, kecepatan tangensial VF1 kotangan alfa 1 tambah kotangan beta 1. Ya, nanti ditinjau lagi, direview lagi dengan melihat gambar yang sebelum halamannya tadi. Oleh sebab itu sama V kuadrat kotangan alfa 1 kotangan alfa 2 ditambah kotangan beta 1. Ini energi kinetik ya. Kerugian energi kinetik per unit massa menjadi V2F kuadrat per 2. Nah, Anda lihat di sini setengah V kuadrat. Ini adalah energi kinetik. Nah, ini dimasukkan dengan dalam kerugian. Kalau kita lihat yang disebut dengan self rotating ya, ada fluida yang berputar ya pada proses di dalam turbin ya yang akan merugikan karena dia berputar tapi tidak menghasilkan energi ya. Jadi self rotating itu memang dia berputar sendiri, tidak masuk dalam turbin ya, sehingga dianggap itu adalah kerugian. Dengan mengabaikan gesekan, efisiensi dianggap bahwa gesekannya sempurna ya, maka efisiensi sudu menjadi NB ya, B itu sebenarnya dari blade ya, sudu sangat energi dibagi ditambah V kuadrat F2 per 2. Nah, nanti akan kita pakai rumus-rumus ini berdasarkan perhitungan-perhitungan tadi ya, secara kinematis ya, sehingga kita lihat bahwa efisiensi blade sama dengan ini. Ini tadi kita sudah dapatkan, kita ubahkan dari kita masukkan, kemudian yang ini E-nya juga kita masukkan, sehingga V kuadrat VF2 kuadrat bagi 2 juga kita masukkan, sehingga didapatkan efisiensi dari sudu itu adalah seperti ini. Nah, boleh dipakai langsung, atau boleh Anda menganalisis dengan cara yang tadi ya, secara kinematis tadi ya, atau secara mekanika ya. Derajat reaksi ya. Reaksi turbin reaksi ya dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan energi tekanan pada sudu-sudu terhadap perubahan energi total fluida.
ya. Ini berarti bahwa ini adalah perbandingan yang menunjukkan fraksi perubahan total energi tekanan fluida yang terjadi pada sudut turbin. Perubahan lainnya terjadi pada sudut stator turbin dan fluid casing karena memiliki luas penampang yang bervariasi. Ya. Jadi saya katakan ya, bulatan penampangnya itu mulai kecil dia ya, seperti rumah keong gitu ya. Misalnya jika derajat reaksi diberikan sebagai 50%, itu berarti bahwa setengah 50% dari total perubahan energi fluida terjadi pada sudut rotor dan setengah lainnya terjadi pada sudut stator yang tetap dan yang berputar. Jika derajat reaksinya 0, berarti perubahan energi akibat sudut adalah 0. Sehingga terjadi desain turbin yang berbeda yang disebut dengan turbin Pelton. Ya. Jadi kalau seperti ini ya, kalau Pelton itu hanya, ya nanti kita akan sedikit singgung ya, mungkin dari pertemuan mendatang mengenai turbin Pelton. Ya. Cara menghitung energi yang dibangkitkan sama, cuman Pelton ini agak terbuka ya. Makanya sangat berbeda kalau kita sudah melihat derajat reaksinya. Nah, ini turbin yang itu ya. Jadi bentuknya ini yang paling benar ini ya. Ini seperti casing ya. Jadi turbin air masuk dari sebelah sini dia akan keliling kemari ke seluruhnya. Terus semuanya akan masuk mendorong sudut ini melalui sudut tetap maupun guide vane ya. Sudut yang bisa diatur. Nah, turbin, nah ini ya kelihatan ya. Kalau dia berputar seperti ini agar semua yang diharapkan semua mendapatkan kecepatan dan kapasitas fluida yang masuk sama, ya, dibuatlah dia makin kecil. Ya. Jadi logikanya adalah pada waktu kemari ya, ada sebagian yang sudah masuk sehingga fluidanya berkurang. Ya, agar dia tidak berubah maka di desain tertentu ini juga bisa dihitung ya. Ada hitungannya, ya, tapi kita tidak sampai di sana, sehingga tidak terjadi kekurangan air yang mengubah kecepatan air, yang mengubah untuk mendorong sudut-sudut di dalamnya. Ya. Jadi ini adalah sudut-sudut tetap, kemudian yang di dalam ini guide vane seharusnya ini. Oh ya, adjustable guide vane ya. Kemudian ini runnernya, ya kira-kira seperti itu turbin Prancis bekerjanya. Ini ada draft tube-nya, ini tail race-nya, ya, permukaan air yang bawah. Ya. Nah ini keuntungan turbin Prancis ya. Draft tube bisa dimasukkan di dalam tail race ini ya supaya tidak terjadi apa yang disebut dengan tekanan balik. Ya. Kalau di sini tekanannya menjadi negatif, ya, maka akan ada udara masuk. Ya. Untuk itu karena ditanam di sini, ya, masukkan dalam permukaan air yang bawah, maka keuntungannya tidak ada udara yang masuk di dalam turbin Prancis ini. Apabila H itu adalah total head yang tersedia untuk turbin, V0 kecepatan absolut air saat masuk ke dalam sudut tetap, ya, kita lihat semuanya ya. Kemudian V1 itu adalah kecepatan absolut air, ya. V1 ini, ya. Kita lihat semuanya VR1, ya, ini, ya. Kemudian bagian keluarnya ada V2, ya. Kemudian ada VR2, ya, ada U2, ya, seperti tadi yang kita sudah lihat, ya. Kemudian ada U2 kecepatan tepi, ya maksudnya adalah kecepatan tangensial ya, kecepatan tangensial bersinggungan. Jadi kita lihat ini ini titik ya, titik sudutnya, itu sebabnya dia bersinggungan tegak lurus di sini. Sedangkan ini titik sudutnya jadi singgungannya ada ke atas, ya, sejajar dengan ini U-nya. Jadi U-nya akan kalau di itu arahnya sejajar dengan ini. Nah, alpha 1 sampai dengan sudut guide vane, beta 1 sudut masuk blade runner. Nah, mana alpha 1? Tidak terlihat ini R, beta, alpha 1 ya, ini guide vane ya, masuknya. Ya. Kemudian
beta 2 sudut keluar Blade Runner. Ini beta 2, oh ya. Jadi beta 2 ini ada untuk keluaran air dari runner. Dari runner. Sedangkan ini untuk masuknya. Ya. Pada saat kecepatan fluida pada bagian keluar adalah V2F sama dengan V2, tangan beta 2 sama V2 dibagi U2 sama dengan V2R per U2, sehingga beta 2 dapat dihitung. Berapa beta 2 bisa dihitung. Ya. Buat apa Pak dihitung? Supaya kita bisa menemukan bentuk dari sudu ini. Ya, kalau misalkan beta 2, artinya kita sudah menginginkan suatu unjuk kerja turbin ya. Turbin tersebut mempunyai torsi sekian, mempunyai putaran sekian. Nah itu setelah kita dari semua yang kita ketahui ini, ada data-datanya, kita bisa menentukan atau bisa menghitung berapa contohnya ini ya, berapa sudutnya ini terhadap garis singgungnya. Nah itu juga untuk menentukan arah dari guide vane-nya. Ya. Memang agak rumit ya, tetapi saya tidak menyuruh Anda menjadi seorang desainer ya, tapi desainer turbin Prancis, tapi setidaknya Anda tahu bagaimana menghitung, mendesain sebuah turbin Prancis ya, mulai awal sampai pada desain komponen-komponennya. Distribusi energi melalui turbin reaksi hidrolik seperti pada gambar ini ya. Net head tersedia H ya, tingginya H ini. Ya, ini tail race-nya, kemudian ini tinggi bendungannya, maka itu sebabnya ini dianggap H-nya. Seluruh turbin ada perbedaan head total antara saluran masuk, keluar dari penstop, dan ketinggian air pada tail race. Ini tail race-nya, ini adalah bendungannya. Harus gambarnya harus diingat-ingat ya. Total head pada inlet sama dengan P0 per gamma plus V kuadrat per 2G per Z0. Apa ini? Ini adalah yang disebutkan oleh Bernoulli. Potensial, energi tekanan, energi kinetik. Ya. Total head pada exit sama dengan P3 per gamma V3 pangkat 2 per 2G plus Z3. Ya. Coba saya lihat ya. Tidak terlihat, oh ini 3 ya, pada bagian tingkat. Pada bagian 3 ini ya. 1, 2, dan 3. Ya. Net head dalam turbin H ya, sama dengan P0 per gamma V kuadrat per 2G plus Z0 dikurangi P3 per gamma plus V3 kuadrat per 2G plus Z3. Ya. Kalau row ini kita pindahkan ke depan, maka kita akan bertemu dengan hukum yang mengatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diubah bentuknya. Ya, jadi kalau energi ini ditambah H, misalnya kita pindah kemari, itu sama dengan energi di bagian ini ya. Nah, sebagian dirubah menjadi energi potensial seperti ini. Ini potensial, maaf ya. Nah, jadi net head ini itu sebenarnya Z0 kurang Z3 ya. Jadi H. Jadi tolong diingatkan kembali bahwa energi sebelah kiri sama dengan energi sebelah kanan ditambah kerugian atau ditambah energi atau ditambah usaha. Nah, jadi berkurangnya energi misalnya itu berubah menjadi usaha atau kerja. Ya, ini review untuk mengingat-ingat hukum kekekalan energi. Bila P3 tekanan atmosfer sama dengan 0, dengan Z3 sama 0 yang dipakai sebagai titik acuan ya, pada tail race, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya, karena ini 0, ya, tekanannya 0, jadi atmosfernya 0, tekanan pada tail 0, ya, maka yang tinggal adalah V kuadrat per 2G energi kinetiknya. Ya.
Sehingga H sama dengan H1 min HFP dikurangi V kuadrat P3 kuadrat per 2G. Ya. Ini coba dilihat lagi ke depannya, di mana HFP itu kerugian hidrolik pada penstop atau pipa pesat. Ya. H1 ini adalah head yang efektif ya, setelah head ini dikurangi oleh kerugiannya. Ya. Sehingga efisiensi dari runner adalah luaran runner dibagi masukan runner. Nah, luaran runner saya kira mungkin Anda bisa hubungkannya itu dengan energi air. Ya, yang masuk itu ada energi air, yang keluar itu energi apa? Ya, apakah energi listrik ataukah energi mekanik? Itulah yang dibandingkan sebagai efisiensi. Ya, jadi efisiensi pasti di bawah 1 atau di bawah 100%, ya, karena ada yang tidak diubah energinya menjadi energi misalkan mekanis atau energi listrik. Loh, kemana Pak? Saya kira Anda tahu ada beberapa kerugian yang akan kita bahas, ya. Kerugian kebocoran, kemudian kerugian gesekan, ya. Loh, kebocoran itu apa energi Pak? Iya. Nah, itu ada energi air yang tidak berubah menjadi energi mekanik atau energi listrik atau energi lainnya. Efisiensi mekanis. Luaran turbin dibagi masukan turbin. Ya, P dibagi gamma QE. Apa ini gamma QE? Kapasitas E. Ya. Tolong direview lagi, ini sudah ada rumusnya pada mata kuliah mekanika fluida. Ya, kita turunkan. Efisien total, power output dibagi hydraulic input. Power output ini adalah misalnya listrik, ya, atau mungkin brake horsepower dibagi hydraulic input, energi dari air. Ya. Jadi ini adalah energi air, ini adalah power daya yang dihasilkan. Ya. Sekali lagi ini daya. Ya. Kemudian ini adalah energi dari input. Ya. Tolong diingat, energi satuannya, ya, yang pernah saya singgung, ada yang mengatakan Joule, ada yang mengatakan kWh, ya, tolong di review kembali. Energi dibandingkan pada runner berdasarkan head Euler adalah energi sama dengan head dikurangi kerugian ini ya, karena ada friction kerugian, karena apa tadi G ya. Kemudian ini pada, ntar saya kembali lagi. Kerugian G itu adalah ada prinsipnya semua, nggak ada. FP kerugian penstop, kerugian guide fin, kerugian rotor, kemudian D ini adalah kerugian, ini dia, kerugian itu pada pipa pesat, ya, penstop, kerugian hidrolik pada sumbu pengarah, ya, guide fin, kerugian hidrolik pada sudu runner, ya, kemudian kerugian hidrolik pada draft tube, D-nya ini draft tube. Ya, kita pakai istilah-istilah dasar, ya. Tapi tolong diingat ya, saya tidak bisa mengubah ini karena ini adalah sudah umum dipakai. Ya. Baik, jadi ini tadi yang sebutkan kerugian-kerugian sehingga energinya ya, akan ada kerugian. Efisiensi yang menjadi kurang dari 100 atau kurang dari 100% ya maksud saya. Draft tube dihubungkan antara runner exit dan tail race untuk mendapatkan aliran air yang berkelanjutan di antara keduanya. Ini adalah saluran divergen ya. Anda lihat ya, saluran tadi gambarnya divergen. Tekanan meningkat dan kecepatan menurun di dalam saluran. Tekanan tail race di atmosfer dan tekanan keluar runner negatif. Wah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi negatif sehingga kalau tail race tadi, kalau tadi draft tube-nya tadi tidak dimasukkan di air dengan permukaan tail race tadi,
maka akan ada tekanan negatif ini akan memasukkan udara ke dalam sistem pergerakan turbin. Kemudian net head yang bekerja pada turbin meningkat. Turbin bekerja dengan head yang lebih besar dan tenaga yang lebih banyak dibangkitkan oleh turbin. Ini adalah keuntungan utama memasang draft tube, di mana semua turbin Prancis sudah pasti mempunyai draft tube, Jadi untuk mengganti energi negatif. Analisis. Poin penerapan persamaan Bernoulli antara titik 2 dan 3 pada turbin adalah ini Ini sudah rumus Bernoulli ini ditambah kerugian head Jadi pada D tadi apa ya? D draft tube. Di mana dia ada kerugian diffuser, maaf. Jadi diffuser. P3 sama atmosfer sama 0, permukaan air ditulis sebagai acuan sehingga C3 sama dengan 0. Atau dapat disederhanakan menjadi P2 per gamma karena 00 gitu sama V kuadrat per V3 kuadrat dikurangi V2 kuadrat per 2G minus Z2 ditambah HD. Z2 ini adalah headnya. Begitu pula V3 lebih kecil dari V2. Dan apabila HD diabaikan, maka P2 per gamma adalah negatif. Maka draft tube menghasilkan tekanan negatif pada bagian output yang meningkatkan pressure head turbine. Karena itu negatif, seperti ditarik kita mengenal sistem vakum Nah, itulah yang sebagian yang kita bisa lihat yang menjadi dasar-dasar perhitungan sebuah turbin Prancis. Dan kalau Anda memperhatikan benar bahwa sebenarnya analisisnya itu sama dengan pada pompa sentrifugal. Itu sebabnya saya memilih kedua jenis mesin turbo ini supaya Anda bisa membandingkan. Dan di dalam kedua mesin turbo ini terlihat begitu lengkap analisis mulai dari segitiga kecepatan, kemudian NPSH, net positive suction head, kemudian fenomena terjadinya kavitasi, bisa terjadi pada bagian masuk dari turbin, dan kalau pada pompa bisa terjadi pada bagian hisapnya pompa juga Tadi di mana akan ada tekanan negatif Baik, sebetulnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang turbin Prancis ini, terutama bagaimana kalau terjadi penutupan penstock, penutupan air secara mendadak pada turbin, sehingga diharuskan dipasang sebuah pipa penyerap energi yang disebut dengan source tank. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan mendatang saya akan merangkum sedikit mengenai hal-hal yang penting seperti itu. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi mendatang.